Itu hebatnya polisi kan. Belajar dari home industri rumahan. Ya, jadi ini bukan karena pengungkapan, ini adalah home industri yang diungkap oleh jalan kita, bukan hasil penjualan atau gimana, tapi adalah pembuatan ekstasi yang dilakukan di daerah Jalan Jam Damai, RT RW 0706, Kelurahan Pulau Gadung, Cakung, Jawa Timur. Memang dihasilkan baru sekitar 200 butir ekstasi. Ya, tapi ini adalah home industri kecil-kecilan di rumah. Jadi bahwa kita sudah ada lagi di rumah kecil kontrakan sudah bikin ekstasi. Dan hasilnya ada positif ekstasi. Kandungannya adalah kandungan ekstasi. Ya. Jadi jumlahnya kurang lebih 230 butir untuk kode A, diduga serbuk kuning, hijau, bahan baku ekstasi dengan berat bruto 635,52 gram adalah kode B. Dapat didapat keterangan tersangka berperan sebagai pembuat ya, dan memproduksi dan kurir narkotika ekstasi serbuk sebanyak 635,52 gram. Ya, jadi ini adalah murni diproduksi sendiri oleh si pelaku. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 113 ayat 2 ya, dengan hukuman ancaman ulangi dan hukuman seumur hidup dan atau hukuman mati. Gambarnya, nah inilah gambar ekstasi rumahan yang dilakukan oleh Subdit 1 ya, Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Jadi himbauan kami, kalau ada orang yang terdekat yang terindikasi atau ada yang dicurigai menggunakan ekstasi, segera minta bantuan polisi setempat untuk melakukan tes urin dan harus segera direhabilitasi. Jadi pengguna harus segera direhab. Jadi kalau ada temannya udah menceng-menceng dan tidak segera lapor polisi, jangan takut. Ya, ada dilindungi undang-undang. Yang untuk ini semua untuk kita semua agar pengguna tidak meningkat jumlahnya di makin lama nih. Ya. Kedepan Polda Metro Jaya akan mencoba membangun komunikasi dengan beberapa otoritas untuk rutinitas melakukan tes urin sebagai brigade dan barrier awal kampus sebagai penjaga moral. Yang kita akan join dengan beberapa universitas untuk melakukan tes urin bersama. Ya. Semoga program ini bisa sukses dan lancar jika menekan angka-angka yang pengguna yang ada di wilayah Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Himbauan kami sebagai Direktur Reserse Narkoba Jaya adalah optimasi tekanan keluarga. Jadi tolong bapak ibu di rumah lihat anaknya kalau sudah aneh-aneh segera fokus, jangan takut, pasti akan direhab, tidak akan dikerjakan. Karena pengguna adalah direhab, bukan untuk dipidana. Yang kedua, meningkatkan kualitas integritas frekuensi dan emosi dalam keluarga. Ketiga, pengawasan bersama masyarakat stakeholder terkait untuk menurunkan tingkat represi narkoba. Demikianlah untuk paparan yang kami sampaikan. Saya usahakan kepada Pak Kabid Humas untuk Baik, terima kasih Pak Direktur Narkoba Polda Metro Jaya telah menjelaskan terkait dengan penangkapan 2 kasus yang berhasil diungkap oleh Subdit 1 dan juga Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Tentunya tidak lepas dengan banyak kerjasama dengan rekan kita dan juga Cukai, khususnya penangkapan di Bandara Soekarno Hatta terkait dengan kokain. Tadi sudah dijelaskan, kita juga rekan-rekan semua terkait dengan pengungkapan peredaran narkotika jenis kokain yang kami lakukan tindakan bersama dengan Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Ini tak lepas dari kolaborasi kita bersama. Pengetatan seiring dengan pengurangan pandemi yang kita alami. Tentunya ini juga meningkatkan arus masuk penumpang dari luar negeri. Dan ini kembalikan posisi rekan-rekan kami untuk melakukan pengawasan lebih ketat lagi. Ya, yang sebelum-sebelumnya rekan-rekan mengetahui bahwa banyak jalur
memasukkan narkotika melalui barang kargo dan barang kiriman dari luar negeri. Ya, sudah kita berhasil melakukan tindakan. Salah satu yang terakhir ini 1,2 kg kokain yang dari Amerika Latin yang masuk ke Indonesia. Yang tentunya akan diedarkan di kota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta dan Bali. Pengungkapan ini sejujurnya adalah bentuk komunikasi ya, dan kerjasama yang kita lakukan sesama aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Ya, kami terima kasih Pak Direktur. Ya, jadi setiap pengungkapan itu dilakukan analisa dan dilakukan feedback balik, ya, sehingga kami di Bea Cukai lebih aware lagi. Dan ini dikoordinasikan, disinergikan oleh Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Di samping tadi yang tadi Pak Direktur sampaikan, selain menyelamatkan jiwa generasi bangsa Indonesia dari sisi keuangan negara, ya karena kami di Bea Cukai salah satu instansi di Kementerian Keuangan, kami juga menghitung ya, dari jumlah barang bukti yang berhasil kami lakukan tindakan, tentunya menekan biaya kesehatan dan rehabilitasi sebesar 10,6 miliar dari hasil tindakan 1,2 kokain. Ya, ke depan tentunya kita semua, ya saya yakin kita bagian daripada penegak hukum dan masyarakat Indonesia, kita bahu-bahu untuk bagaimana mencegah masuknya narkotika dan memberantas narkotika dari dunia Indonesia. Demikian Pak Kabiro. Baik, terima kasih Pak Zaki Firmansyah yang telah memberikan tanggapannya terkait kita ungkap 1,2 kilo. Ini kalau diasumsikan 1 gram kokain itu dikonsumsi oleh 10 orang, maka 1,2 kilogram kokain ini berhasil kita menyelamatkan kurang lebih 12.000 orang. Sehingga tentunya di upaya kerjasama seperti ini tentunya ke depan kembali kita tingkatkan lagi agar tidak ada lagi narkotika yang masuk ke dalam wilayah negara Indonesia, khususnya Jakarta, yang digunakan sebagai tempat peredaran. Demikian rekan-rekan, nanti kita berikan kesempatan dan jawab setelah kami perlihatkan barang bukti selengkap kasusnya. Terima kasih. Kiri Pak, kiri, sedikit Pak. Dari Kompas TV, ya kami di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di bidang pengawasan, ya, melakukan analisa data ya terkait dengan intelijen narkotika, ya dari mulai pola perjalanannya, ya kemudian profiling, ya. Jadi data kami tugas di bandara, setiap penumpang itu kami awasi, entah itu barang yang dibawa dan juga penumpang itu sendiri. Ya, setelah kami mencurigai, ya, kami melakukan pendalaman, wawancara dan sebagainya. Ya, disitulah yang kami menemukan adanya potensi yang bersangkutan membawa narkotika. Jadi dijelaskan Pak Direktur, ya, kami coba observasi secara medis, ya, kemudian kami melihat di dalam tubuh penumpang yang tadi disebutkan warga negara Peru, nampak jelas hasil medisnya membawa menyembunyikan barang terlarang yang tadi disampaikan seperti itu. Demikian.